Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kembali merenungkan firman Tuhan, di mana sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Namun sebelumnya kami rindu iman kami dikuatkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk renungan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama dan sebelum saya akan menopang saudara dalam segala pergumulan saudara, di dalam doa-doa saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara dalam kita menaikkan doa-doa dan seruan saudara kepada Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Matius pasal yang ke-11 mulai ayat 25 sampai ayat 30 saudara. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang Allah memberi kelegaan. Saudara, kata kelegaan adalah kata yang saya percaya semua kita merindukannya untuk mengalaminya saudara. Saya percaya setiap kita rindu mengalami kelegaan dalam hidup ini. Karena begitu banyaknya pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing. Ada berbagai situasi, ada berbagai kondisi, ada berbagai masalah, ada berbagai pergumulan yang beda satu dengan yang lain kita hadapi dalam kehidupan ini. Tapi dalam semuanya itu satu yang setiap kita pasti merindukannya adalah kelegaan. Sekalipun beban berat menindih, ada kelegaan. Sekalipun persoalan terus datang silih berganti, ada kelegaan. Karena memang dalam kehidupan ini kita tidak akan bisa terlepas dari masalah, persoalan, tantangan dan sebagainya. Itu akan selalu ada, tetapi yang paling kita rindukan saat kita mengalami itu semua saudara, ada kelegaan. Apakah saudara rindu mengalami kelegaan dalam kehidupan saudara? Kalau saudara rindu, mari dengarkan terus renungan ini saudara, dan alamilah kelegaan dari Tuhan. Mari kita belajar bagaimana supaya kita mengalami kelegaan daripada Tuhan. Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai ayat 30, demikian firman Tuhan. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakannya kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun yang mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Puji Tuhan saudara. Adapun konteks dari teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus memberi undangan kepada orang banyak, di mana dia berkata, "Marilah kepadaku." Dan keadaan orang yang dia undang itu dia jelaskan di sana saudara, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Jadi orang yang dia undang itu adalah orang yang keadaannya, kehidupannya, situasi hidupnya
sedang letih lesu dan berbeban berat? Adakah saat ini saudara sedang mengalami letih lesu dan berbeban berat? Beban yang menindih kehidupan saudara membuat saudara letih. Beban yang menindih kehidupan saudara membuat saudara merasa lesu dalam kehidupan saudara. Kalau itu saudara, berarti saudaralah yang diundang oleh Yesus hari ini. Saya percaya setiap kita punya keletihan, setiap kita punya beban di dalam kehidupan kita. Dan hari ini undangan itu diberikan kepada saya dan saudara yang sedang mengalami kehidupan dalam beban berat, yang sedang letih lesu oleh karena beban berat kehidupan. Tetapi dalam keletihan itu kita tidak perlu putus asa, saudara. Dalam keletihan itu kita tidak perlu jenuh dan kemudian menyerah. Tetapi dalam keletihan itu, yang perlu kita lakukan hari ini adalah meresponi undangan Yesus. Saudara sedang letih lesu, ada harapan. Saudara sedang berbeban berat, ada harapan. Setiap saudara yang mengalami letih lesu saat ini, ada harapan bagi setiap saudara. Kenapa saudara? Karena sekalipun beban saudara berat saat ini, Yesus berkata bahwa Dia mau memberi kelegaan bagi setiap kita, saudara. Dan kelegaan yang Tuhan beri adalah kelegaan yang sejati. Bukan kelegaan palsu yang bisa ditemukan di dunia ini. Bukan kelegaan palsu yang bisa didapatkan dari dunia ini. Tetapi kelegaan yang sejati yang Yesus berikan bagi setiap kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami kelegaan? Apa yang harus kita perbuat supaya kelegaan yang daripada Tuhan itu kita alami dalam kehidupan kita? Di ayat yang ke-28 dikatakan, saudara, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku. Jadi respon pertama yang harus kita lakukan untuk kita mengalami kelegaan dari segala beban berat kehidupan kita adalah meresponi panggilan Tuhan. Itu artinya kita harus datang kepada Dia. Kita harus mendekat kepada Dia kalau kita mau mengalami kelegaan. Karena Dia berkata, marilah kepadaku. Dia ingin kita datang kepada Dia. Dia ingin kita berserah kepada Dia. Dia ingin kita mendekatkan diri kepada Dia. Jika kita ingin mengalami kelegaan daripada Tuhan. Kenapa seringkali, saudara, kita sudah menjadi orang Kristen, kita sudah menjadi anak Tuhan, anggota gereja, beribadah, pelayanan, dan sebagainya. Tapi tidak ada kelegaan yang kita alami. Hidup terasa berat. Kelegaan itu tidak kita alami. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Mungkin karena kita jauh dari Tuhan. Karena sebenarnya kita masih datang kepada agama. Mungkin kita masih datang kepada gereja, tetapi belum datang kepada Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Yang Dia mau bukan saja kita datang untuk beragama, bukan saja kita datang untuk menjadi anggota jemaat di gereja, tetapi Dia ingin kita datang kepada Dia, dekat kepada Dia. Maka kita akan mengalami kelegaan, maka Dia akan menyatakan kelegaan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara, meresponi panggilannya untuk kita datang dan mendekatkan diri kepada Dia. Lalu yang kedua, Dia berkata, pikullah kuk yang kupasang. Saudara tahu kuk itu juga sendiri sebenarnya adalah beban. Tetapi Dia berkata di ayat 30, saudara, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Beban yang Dia pasangkan itu Dia sebut sebagai beban yang enak dan ringan. Kuk yang enak dan ringan. Artinya, saudara, bahwa kalau beban yang Tuhan taruh itu kita siap pikul, beban itu akan disebut sebagai beban yang enak dan ringan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan ikut di sana. Itu sama seperti gambarannya, sama seperti induk lembu dan anak lembu sedang membajak, saudara. Lalu kemudian anak lembu itu juga ditaruh kuk, dan induk lembu itu juga ditaruh kuk. Jadi sekalipun sebenarnya anak lembu itu ditaruh kuk, tapi beban itu sebenarnya ada pada induknya itu, saudara. Sehingga menjadi ringan bagi anak lembu itu. Itulah gambaran yang Yesus mau kita jalani dalam hidup ini. Di mana dalam beban yang kita pikul itu, Yesus ikut memikul beban itu.
Dan tentu saja kalau dia ikut memikul beban kita, maka beban kita akan menjadi ringan. Dan itu akan menjadi enak, saudara. Kenapa? Karena sama seperti membajak, ada hasil. Ada sesuatu yang dihasilkan dari membajak itu, saudara. Demikian juga dalam hidup ini, beban kita itu bukan beban yang sia-sia ketika kita siap pikul. Itu bukan beban yang dipikul dengan sia-sia, tetapi beban yang dipikul itu menjadi beban yang enak dan beban yang ringan. Karena ada sesuatu yang akan, dampak yang akan terjadi dari sana, saudara. Ketika ada beban yang kita pikul dan kita pikul bersama dengan Tuhan, ada sesuatu yang akan terjadi. Ada keberhasilankah, ada mujizatkah, ada berkatkah, dan sebagainya. Jadi siap pikul beban, itu yang Tuhan mau, supaya kita mengalami kelegaan. Hadapi semuanya bersama dengan Tuhan, pikul semuanya bersama dengan Tuhan, maka kita akan sanggup menghadapi semuanya. Lalu kemudian dikatakan juga, saudara, dan ayat 29 itu, pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Yang Tuhan mau juga kita belajar dari Dia. Maka dengan demikian kita akan mengalami kelegaan ketika kita belajar dari Tuhan. Apa yang yang harus kita pelajari dari Tuhan? Kelemah lembutan dan kerendahan hati. Itu yang Tuhan mau kita belajar. Kenapa hidup ini sulit, saudara? Karena tidak ada kelemah lembutan, tidak ada kerendahan hati. Apa yang membuat orang sulit? Kesombongan. Apa yang membuat orang banyak masalah? Tidak lemah lembut. Berapa waktu yang lalu ada orang yang disebut sebagai crazy rich, yang dia berkata, Tuhan saja bingung membuat aku miskin. Bayangkan kalimat itu, saudara, mengerikan sekali mendengarnya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kesombongan itu membuat dia hancur hari ini sehancur-hancurnya. Dengar, saudara, dengar. Dalam kita menjalani hidup kita, belajarlah karakter Kristus, kelemah lembutan, kerendahan hati. Jalani hidup dalam karakter Kristus, maka kita akan mengalami kelegaan. Jadi, saudara, hari ini kalau saudara rindu hidup saudara hidup dalam kelegaan, mujizat terjadi dalam hidup saudara, Tuhan menjawab doa-doa saudara. Yang pertama yang harus saudara lakukan adalah responi benar-benar panggilan Tuhan. Artinya datang kepada Yesus, mendekat kepada Yesus dalam perjalanan kehidupan saudara. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan, saudara, adalah pikul, siap pikulku. Pikul beban yang Tuhan taruh, karena ada tujuan dari semuanya itu. Lalu yang terakhir, belajarlah karakter Kristus, rendah hati, lemah lembut. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini menguatkan iman saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita akan berdoa bersama, dan kita akan terima jawaban daripada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Kita akan berdoa bersama, saudara. Kita akan menaikkan segala beban, persoalan, dan pergumulan saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengasihi kita, dan Dia Allah yang sanggup menolong kita dalam segala masalah, beban, dan persoalan kehidupan kita, saudara. Itu sebabnya saat ini, mari siapkan hati dan pikiran kita. Datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan kerendahan hati. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menolong kita. Dia Allah yang sanggup untuk mengubahkan segala situasi, dan Dia Allah yang sanggup untuk menjawab segala masalah, persoalan, dan beban saudara. Saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu setiap saudara berdoa bagi pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada beban saudara, ada penyakit saudara, ada kerinduan saudara yang orang lain tidak tahu. Tetapi dengar, Tuhan tahu, saudara. Itu sebabnya ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Datang berdoa dan berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam topik-topik doa khusus saudara. Mari silakan datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mulai berbicara, mulai berseru kepada Tuhan, dan saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini ya Tuhan,
Engkau mendengar seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau tahu kehidupan mereka, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berseru, hamba menopang mereka di dalam doa. Apapun yang menjadi beban mereka, apapun yang menjadi persoalan mereka saat ini, Engkau kiranya Tuhan yang menolong kehidupan mereka. Tolong mereka Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi mereka. Jika yang menjadi pergumulan mereka saat ini sepertinya sesuatu yang sangat mustahil, tetapi jika Engkau Allah yang bertindak dalam hidup anak-anak-Mu, maka tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa jadi oleh karena Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Dengarkan seruan mereka Tuhan, dengarkan tangisan mereka. Ulurkan tangan-Mu untuk mengulurkan jawaban doa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sanggup mendengar dan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus menopang anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu. Saat ini mereka datang kepadamu untuk menyerahkan segala beban penyakit mereka ke dalam tangan-Mu. Seberapa parah pun anak-anak-Mu, Engkau sanggup untuk menyembuhkan mereka. Kami datang kepadamu saat ini berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Saudaraku yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama saya saat ini, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita harapkan mujizat daripada Tuhan. Mari kita harapkan pertolongan daripada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan. Kalau dulu Dia melakukan mujizat, hari ini pun Dia melakukan mujizat. Itu sebabnya jangan putus asa apapun dan bagaimanapun beban penyakitmu. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menolong dan menyembuhkan setiap kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam segala pergumulan dan doa mereka, hamba menopang mereka dalam doa ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang tahu sakit apa yang sedang mereka derita, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit mereka. Itu sebabnya saat ini jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-Mu yang sedang mengalami kanker. Engkau Allah yang sanggup menjamah tubuhnya, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dia. Di dalam nama Yesus Kristus, nyatakanlah mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakanlah campur tangan-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan, sekalipun di depan pandangan orang bahwa penyakit ini mustahil untuk disembuhkan, tetapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada, dan Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada begitu banyak saat ini penyakit, yaitu hipertensi. Ada begitu banyak ya Bapa, orang yang mengalami hipertensi. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya lakukan mujizat, Tuhan kiranya lakukan perkara besar untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus, normalkan tekanan darahnya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit migrain, ada begitu banyak juga keluhan-keluhan tentang sakit migrain ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah saat ini Engkau mengulurkan tangan-Mu, Engkau menjamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerjakan mujizat,
dan kerjakan kesembuhan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, ada begitu banyak orang yang sedang menderita oleh karena penyakit asam lambung ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak yang sudah menjadi korban karena penyakit asam lambung. Itu sebabnya saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung ya Tuhan. Mungkin selama ini mereka sudah mengalami anxiety, kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Tetapi ya Tuhan, firman-Mu menegaskan bahwa Engkaulah kesembuhan bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan lakukan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Lakukan segala perkara yang besar untuk menyembuhkan anak-Mu dari asam lambung mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, oh Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes ya Tuhan. Nyatakan pemulihan, nyatakan kesembuhan yang sempurna. Normalkan ya Tuhan, normalkan kadar gula darahnya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, Bapa yang baik, Engkau Allah yang memulihkan. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu untuk memulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami asam urat, Tuhan juga yang menormalkan dalam nama Yesus. Bahkan anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ya Tuhan, saat ini bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan tolong, Tuhan lakukan mujizat. Tuhan tolong, Tuhan kerjakan perkara-perkara yang besar ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin mengidap penyakit lever dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang menghadapi penyakit getah bening dalam nama Yesus. Engkau Allah yang mengerjakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan anak-anak-Mu yang berseru kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini selanjutnya hamba akan berdoa bagi pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan dalam doa kami, dan Engkau yang campur tangan memberikan jawaban doa bagi kami. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa teristimewa bagi para petani. Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan, mereka mengemban tugas yang begitu mulia, yaitu mencukupkan kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, tolong para petani ya Tuhan, biar apa yang mereka tanam bisa berkembang dan apa yang mereka tanam bisa menghasilkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani ya Tuhan. Engkau Allah yang memelihara mereka, Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Dalam nama Yesus Kristus, tolong mereka Tuhan, tolong mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, bagi para pejabat di negara ini. Tuhan tolong biar mereka mengabdi bagi bangsa ini dengan segenap hati ya Tuhan. Tolong dan campur tangan-Mu bagi para pejabat di negara ini. Bahkan bagi para PNS, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu
Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pejabat di negara ini, yang berprofesi sebagai PNS di negara ini. Tuhan, tolong kehidupan mereka dalam nama Yesus. Ketika Engkau memelihara, mencukupkan segala kebutuhan mereka, mereka akan mengabdi dengan segenap hati bagi bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya tolong para pejabat negara ini, tolong para PNS negara ini, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan Tuhan memelihara mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para pebisnis, para pengusaha, anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, yang berprofesi sebagai para pebisnis dan pengusaha. Berkati kehidupan mereka, berkati apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka dalam nama Yesus Kristus, sehingga usaha dan bisnis mereka bisa bertumbuh dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi para buruh. Tuhan, tolong mereka. Engkau Allah yang memelihara, melindungi, menyertai anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati mereka, jagai, lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala kecelakaan kerja. Tetapi biarlah Tuhan melindungi, menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Engkau yang memelihara kehidupan mereka dan keluarga mereka. Bapa yang baik, bahkan saat ini kami berdoa bagi para pegawai ya Tuhan, di mana mereka mengabdi sebagai honorer ya Tuhan. Tuhan, campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan yang memelihara mereka, Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka, dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka sebagai pegawai honorer ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa saat ini bagi para medis. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, dokter, bidan, perawat, semuanya, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa untuk mengabdi, untuk kesehatan jiwa-jiwa, untuk kesehatan masyarakat di Indonesia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, di masa-masa pandemi seperti ini, biarlah Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan tetap menjaga, melindungi, dan menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat akan TNI Polri, ajar mereka ya Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa ini, dan Tuhan memberkati mereka dalam tugas mereka. Berkati karir mereka, berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para pensiunan. Tuhan tolong mereka ya Bapa yang sudah pensiun. Biarlah sukacita, damai, sejahtera Tuhan tetap memenuhi hati mereka, dan Engkau Allah yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sampai saat ini masih ada dalam situasi pengangguran. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, berikan pekerjaan yang layak bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mendengar, dan Engkau Allah yang menjawab kami dalam segala pergumulan kami, dalam segala permohonan kami. Setiap doa-doa yang kami telah naikkan kepada Tuhan, Engkau Allah yang mendengar kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa. Mungkin ada anak-anak-Mu yang berprofesi di luar dari profesi yang sudah disebutkan di dalam doa ini. Tuhan juga tetap melawat, memberkati, campur tangan-Mu atas kehidupan mereka dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang melakukan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Saat ini kami juga berdoa, hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu ke depan. Masa depan mereka Tuhan yang menjamin, Tuhan yang campur tangan,
dan Tuhan memberkati masa depan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Bapa di sorga, hamba juga teringat akan keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Hamba berdoa khusus bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan jamah semuanya. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya doa kami sampai di hadirat Allah. Bahkan saat ini Tuhan, hamba juga teringat akan anak-anak-Mu yang masih ada dalam studi. Berkati studi mereka ya Tuhan, berkati masa depan mereka, biar mereka berhasil dalam studinya dan kelak mereka juga berhasil dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Inilah doa kami panjatkan kepadamu, dan kami percaya dengan segenap hati bahwa Engkau Allah yang sudah mendengar dan menjawab setiap kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa, dan kami terima jawaban daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setiap saudara sudah diberkati berlimpah oleh Tuhan. Di mana hari ini saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan, dan doa-doa saudara sampai di hadirat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Saudaraku, kalau saat ini saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan dan doa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan, saudaraku, kita sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kita kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.